Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, setiap tanggal 13 Desember yang jatuh pada hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Nusantara. Peringatan Hari Nusantara 2020 akan digelar secara luring dan daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan tema Hari Nusantara pada tahun ini adalah penguatan budaya bahari demi peningkatan ekonomi era digital. Tema tersebut terinspirasi dari Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Selain meneruskan semangat perjuangan Deklarasi Juanda yang harus tetap dikobarkan, peringatan Hari Nusantara tahun ini juga membuka ruang yang seluas-luasnya atas peran aktif dan peran serta di sektor bahari atau ekonomi bahari dan digitalisasi bahari Indonesia saat ini. Dan saudara, untuk membahas substansi dialog kita pada pagi hari ini, kami telah terhubung dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio. Selamat pagi, Pak Widodo. Selamat pagi, Mbak Leni dan Mas Lorenzo. Ya, Pak, hari ini kita akan memperingati Hari Nusantara seperti biasa tanggal 13 Desember. Bapak, di awal perbincangan kita, Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah Hari Nusantara ini, Pak. Ya, baik. Hari Nusantara ini sebetulnya setiap tahun kita peringati, dan untuk kali ini karena situasi pandemi COVID sehingga kita tidak melaksanakan di satu lokasi yang nanti dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu pada pagi ini nanti akan kita peringati secara hybrid ya. Ada sedikit di tempat di Ancol, kemudian yang lainnya kita secara virtual. Dan sebetulnya Hari Nusantara ini ceritanya panjang. Ini adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa diakui oleh dunia terkait dengan wilayah laut kita. Selama ini kalau kita lihat peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu kita merdeka, tetapi nuansanya itu masih pada klaim pada wilayah darat dan 3 mil wilayah lautnya, sehingga laut belum secara keseluruhan itu kita klaim sebagai wilayah negara Republik Indonesia. Oleh sebab itulah pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda Kartawijaya itu mendeklarasikan, sering dikenal dengan Deklarasi Juanda, yang pada poinnya adalah untuk kita menyatakan negara kesatuan ini dilingkupi oleh laut yang ada di sekeliling pulau-pulau di Indonesia. Karena negara Indonesia ini adalah negara archipelago yang terbesar di dunia. Oleh sebab itulah maka perjuangannya itu kita menghilangkan sejarah peninggalan Hindia Belanda tahun 1939. Kita menolak batas laut teritorial waktu itu. Kemudian kita sekarang mengupayakan deklarasi Juanda itu. Namun demikian perjuangannya panjang. Baru pada tahun 1982 itu lewat konvensi di PBB, konvensi hukum laut di PBB yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea itu tahun 1982 baru kemudian dunia internasional mengakui bahwa kita menjadi negara archipelago dan wilayahnya 77% itu wilayah laut. Jadi wilayah darat ditambah wilayah laut, sehingga lebih banyak wilayah laut dan itu menjadi milik Indonesia. Inilah perjuangan yang kemudian harus kita mengertikan kepada semua generasi di Indonesia, khususnya generasi muda ya, agar supaya bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki di laut yang jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan daratan kita. Dan ini tentu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi dan wilayah yang lebih luas untuk Indonesia. Ya, baik Profesor Widodo, selain kita mengingat pada hari ini adalah sejarah bahwa tadi Bapak sampaikan sejarahnya cukup panjang mencapai peringatan Hari Nusantara ini, lalu relevansinya dengan kondisi kita saat ini apa Pak, terutama di peringatan Hari Nusantara 2020? Sesuai dengan tema yang kita angkat sekarang ini kan kita poinnya adalah penguatan budaya bahari. Jadi bagaimana kita memahami nilai, kemudian sikap dan tindakan kita sebagai negara maritim. Kita ini sejak zaman Sriwijaya Majapahit kan sering dikenal dengan pelaut ya, pelaut, dan itu kemudian kita kembangkan untuk poin yang kedua, meningkatkan ekonomi maritim.
Dan yang ketiga, poin yang penting adalah di tengah era sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan akselerasi transformasi digital di era digital. Oleh sebab itulah maka tiga hal inilah yang menjadi titik tekan kita untuk betul-betul bangsa Indonesia, semua warga masyarakat Indonesia bisa mengoptimalkan kekayaan kita yang ada di laut. Baik, Pak, lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam peringati Hari Nusantara tahun 2020 ini, Pak Widodo? Kita lebih pada, karena situasi pandemi ya, kita lebih banyak pada mendiseminasi, mensosialisasi, memberikan pemahaman kepada semua masyarakat melalui berbagai media, baik media mainstream, TV, radio, dan media outdoor. Juga kita mendiseminasi melalui virtual, baik melalui webinar, pertemuan virtual, akan pentingnya Hari Nusantara yang ini sebetulnya hasil perjuangan para pendiri bangsa kita, para pemimpin bangsa kita. Termasuk juga ingin saya sampaikan, misalkan saya ambil contoh pada saat tahun 1952 waktu itu Presiden Soekarno itu di saat meresmikan sekolah tinggi Angkatan Laut itu menyatakan begini, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Artinya makin lautnya itu dinamis, ya gelombangnya makin dinamis, maka sebetulnya disitulah ketangguhan bangsa kita. Kita ingin merefleksikan, mendiseminasi info-info bahwa kita ini orang hebat pelaut dan harus tahan terhadap berbagai cobaan yang menantang pada bangsa kita, dan kita ini bangsa yang besar ke depan. Ya, baik, berarti penekanan bahwa kita bisa kembali menjadi bangsa pelaut begitu. Lalu di peringatan Hari Nusantara 2020 ini juga, Profesor Widodo, kita tengah dalam kondisi pandemi COVID-19. Kira-kira apakah cukup erat kaitannya dengan peringatan di hari ini? Ya, kami yang di lokasi di Ancol, ya di Eco-Vention Ancol nanti jam 8 sampai jam setengah 10, kami juga mengundang secara selektif anak-anak muda yang bergerak di bidang kelautan, seperti misalkan STIP ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian juga Akademi Angkatan Laut. Ini untuk betul-betul kita jadikan menjadi visual bahwa inilah tokoh-tokoh yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola kelautan kita. Dan kita juga melibatkan semua kementerian ya yang terkait terutama dengan kelautan, misalkan Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan ini, kemudian Angkatan Laut itu sendiri, TNI pada khususnya ya secara keseluruhan, termasuk juga kita mengajak kepada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian yang terkait dengan kelautan. Jadi ini adalah bahwa Hari Nusantara itu milik kita bersama. Kita bisa menangani, mengembangkan resource potensi-potensi kelautan untuk kita olah dalam dimensi kementerian lembaga, dan kemudian kita anak-anak muda juga harus involve ya, terlibat di dalamnya untuk menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan di era digital ini. Tentu anak-anak muda sangat berpotensi untuk bisa, misalkan saya ambil contoh bagaimana membantu teman-teman nelayan untuk bisa mengembangkan penangkapan ikannya, kemudian membantu untuk penjualannya, dan juga dengan teknologi digital kita juga bisa mendeteksi apa-apa yang ada di dalam laut. Jadi dengan era digital ini kita harapkan ekonomi maritim akan tumbuh secara lebih cepat lagi. Baik, Prof. Widodo, terkait dengan peringatan Hari Nusantara 2020 pada kesempatan kali ini, Enzo, pagi ini tampaknya ada sebuah puisi yang akan disampaikan, dibacakan kembali oleh Prof. Widodo pagi ini, dan kabarnya ini puisi juga sudah ditulis sejak tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo dan juga sudah dibacakan di Bali. Silakan, Prof. Ya, izinkan saya membacakan puisi Bapak Presiden Joko Widodo yang waktu itu dibacakan di 2018 di acara Our Ocean Conference ya di Bali. Jangan lagi bumbungi lautmu, tataplah dia, rangkullah dia dengan hatimu, jadikan dia sahabatmu, sahabat yang akan memberi kehidupan untuk kamu, untuk cucumu, untuk cicitmu. Laut bukan lagi menjadi pemecah,
laut adalah pemersatu. Pemersatu jarak antara darat, pemersatu berbagai peradaban anak manusia. Laut harus menjadi samudera harus menjadi perdamaian. Rawat dan cintailah lautmu, samuderamu. Laut adalah masa depanmu. Our ocean, our future. Our ocean, our legacy. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lalu terakhir ada pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait peringatan Hari Nusantara ini. Ya, tentu karena kita melibatkan secara virtual, maka kami sangat berharap nanti masyarakat bisa melihat di YouTube ya, terkait dengan Hari Nusantara bisa di-share langsung, bisa dilihat, termasuk juga para generasi muda milenial. Inilah saatnya kita menunjukkan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di laut, yang ternyata dari sisi jumlah lebih banyak dan dari sisi potensi selama ini belum digarap dengan optimal, maka saatnya lah laut menjadi alat untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Widodo Muktio sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Klik Indonesia Pagi dalam rangka Hari Nusantara 2020. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi.